Sistem proporsional. Sistem proporsional merupakan proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi suara kursi di lembaga legislatif. Varian sistem proporsional. Yang pertama, proportional representation. Dalam sistem proporsional representasi, setiap partai atau kelompok mengajukan daftar kandidat untuk daerah pemilih berwakil majemuk. Para pemilih memilih partai dan partai-partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan porsi mereka dalam perolehan suara. Sistem proporsional representasi menggunakan dua mekanisme yang menentukan perolehan kursi dari partai politik. Yang pertama, teknik kuota merupakan teknik yang menggunakan bilangan pembagi pemilih yang bersifat tidak tetap tergantung pada jumlah pemilih atau dikenal dengan teknik sisa suara terbesar, dan teknik divisor yang menggunakan bilangan pembagi pemilih tetap dan tidak tergantung pada jumlah pemilih atau perolehan suara. Yang kedua, single transferable vote merupakan sistem preferensial di mana pemilih menyusun peringkat para kandidat di daerah pemilihan berwakil majemuk, dan para kandidat yang memilih kuota suara preferensi pertama yang ditentukan langsung dinyatakan terpilih dalam perhitungan suara selanjutnya. Suara didistribusikan dari kandidat yang memperoleh suara paling sedikit dan tersingkir. Maka dari itu, dapat ditandai sistem single transferable vote dengan 1. Menggunakan distrik-distrik bersuara banyak. 2. Pemilih menggunakan ranking kandidat secara preferensial. Ketiga, kandidat yang memperoleh suaranya melebihi suara dinyatakan sebagai wakil terpilih. Dan yang keempat, kandidat yang memiliki preferensi paling sedikit akan tersingkir. Dan negara yang menggunakan sistem ini adalah Republik Irlandia. Kelebihan sistem proporsional. 1. Aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Lebih cenderung menghasilkan suatu parlemen yang mencerminkan komposisi para pemilihnya dan lebih representatif dikarenakan tidak ada suara yang hilang. Jumlah kursi partai dalam parlementer sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu. Muncul partai-partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Lebih memberikan kemungkinan terpilihnya wakil dari budaya atau kelompok minoritas. Membuat pembagian kekuasaan antar mayoritas dan minoritas serta kelompok-kelompok kepentingan yang kuat semakin nyata. 2. Sistem kepartean. Sistem ini memudahkan partai-partai minoritas untuk memperoleh kesempatan untuk mengisi kursi parlementer. Ketiga, lembaga perwakilan. Sekecil apapun golongan-golongan dapat menempatkan wakilnya dalam bidang perwakilan. Keempat, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Aspek ini menjadi kelemahan dari sistem proporsional. Teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan sistem proporsional lebih rumit dan sulit, sehingga aspek ini menjadi salah satu kelemahan dari sistem ini. Kekurangan sistem proporsional. 1. Aspek tingkat proporsional perwakilan dalam tingkat proporsionalitas perolehan suara dan perolehan kursi peserta pemilu dalam sistem ini paling baik dibandingkan sistem pemilu lainnya, sehingga bukan menjadi kelemahan dari sistem ini. 2. Sistem kepartian. 1. Sistem ini cenderung membentuk sistem multipartai. Sistem ini menghambat dan memperlambat dihapusnya partai-partai yang sudah lama ada, yang disedianya dapat hilang karena perubahan dalam suatu politik maupun sosial. Ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan.
Sulit bagi partai untuk memperoleh suara mayoritas dalam lembaga perwakilan. Pemerintahan kurang stabil dikarenakan lembaga perwakilan dikuasai oleh beberapa partai politik tanpa ada partai mayoritas absolut, sehingga mendorong terbentuknya koalisi. 4. Hubungan wakil terpilih dan konstituen. Wakil terpilih besar kemungkinan tidak dikenal oleh warga yang telah memilihnya, sehingga hubungan antara wakil dan warga yang memilihnya renggang. 5. Teknik penyelenggaraan. Sistem proporsional lebih sulit untuk dimengerti dan dilaksanakan dibanding sistem pemilu lainnya. Sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memperoleh satu kursi dalam parlementer atas dasar suara terbanyak. Wilayah negara dibagi menjadi berdasarkan daerah-daerah pemilihan. Pembagian daerah pemilihan disesuaikan dengan berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan. Dalam sistem ini, calon dalam satu distrik yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Terdapat 5 varian dari sistem distrik yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. First past the post adalah bentuk paling sederhana sistem distrik, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Kedua, block vote merupakan sebuah sistem mayoritas pluralitas yang digunakan di daerah pemilihan berwakil menyebut. Ketiga, party block vote. Pemilih mempunyai satu suara dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Keempat, alternative vote merupakan sistem pluralisme yang dipakai di daerah pemilihan dengan satu wakil. Dan yang kelima, two-round system merupakan sistem pluralitas yang melaksanakan pemilihan putar kedua jika tidak ada kandidat atau partai yang mencapai tingkat suatu tertentu dalam putaran pertama. Kelebihan dan kekurangan sistem distrik. 1. Aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Dikarenakan yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah diproporsionalitas perwakilan dari pemerolehan suara menjadi kursi di lembaga perwakilan, sehingga tidak ditemukan kelebihan dari sistem distrik. 2. Sistem kepartian. Hubungan sistem ini dengan sistem kepartian mengarah kepada fungsinya sebagai pendorong yang mencegah munculnya partai baru dan kecenderungan untuk menghapus partai yang lama, sehingga tercipta sistem dwi partai. B. Mendorong ke arah integrasi partai politik karena kursi yang diperebut dalam sistem distrik pilihan hanya satu, sehingga partai-partai banyak mengadakan kerjasama. Menyulitkan kelompok elit untuk membentuk partai baru karena sangat sulit untuk mendapatkan kursi bagi partai baru. Mendorong penyederhanaan partai politik tanpa paksaan. 3. Lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan. Lebih mudah bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Cenderung menghasilkan lembaga perwakilan yang dikuasai satu partai, sehingga mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan peningkatan stabilitas nasional dikarenakan kerjasama antara partai. 4. Hubungan wakil terpilih dan konstituen. Aspek ini merupakan kelebihan utama dari sistem distrik. Akuntabilitas wakil rakyat terpilih terhadap rakyat lebih terjamin dibanding sistem lainnya. 5. Penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan sistem ini lebih sederhana dan lebih mudah. Sistem pemilihan campuran.
Sistem pemilihan campuran ini berusaha untuk menggabungkan sisi-sisi positif dari sistem distrik dan sistem proporsional, sehingga dapat dikatakan sistem pemerintahan campuran merupakan sistem pemilihan semi proporsional. Walaupun demikian, sistem ini dapat menggabungkan dua sistem pemilu yang saling beriringan dengan metode masing-masing. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem distrik dan sistem proporsional. Varian sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, sistem paralel merupakan sistem yang menggunakan dua perangkat sistem pemilihan yang satu sama lain tidak saling bergantung dan memiliki perbedaan masing-masing. Kedua, sistem mixed member proportional merupakan sistem campuran di mana hasil dari dua jenis pemilihan berkaitan dengan alokasi kursi di tingkat proporsional representasi, bergabung pada apa yang terjadi di dalam kursi-kursi daerah pemilihan, pluralitas mayoritas, dan pengimbangan setiap disproporsionalitas yang muncul. Sistem pemilihan di Indonesia. Sistem pemilu merupakan seperangkat ketentuan dan proses yang menentukan bagaimana suara pemilih diberikan dan bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara dalam lembaga legislatif dan eksekutif baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. 4 dari 6 unsur sistem pemilu merupakan unsur mutlak karena keempat unsur ini sangat esensial dalam menentukan pemberian suara dan konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Yang pertama, batasan daerah pemilihan mencakup 3 hal yaitu lingkup daerah pemilih atau dapil, prinsip yang mendasari alokasi kursi, dan jumlah kursi yang diperebut di setiap dapil. Lingkup dapil dapat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, baik wilayah kabupaten kota, wilayah provinsi, ataupun wilayah nasional, berdasarkan jumlah penduduk atau campuran keduanya. Yang kedua, peserta pemilu dan pola pencalonan. Untuk kategori peserta yang perlu ditentukan tidak saja siapa yang menjadi peserta, atau parpol saja, atau calon perseorangan saja, atau keduanya, tetapi juga persyaratan dan mekanisme penetapan peserta pemilu. Yang ketiga, model penyuaraan yang mencakup 3 hal yaitu kepada siapa suara diberikan oleh pemilih, kepada berapa pihak suara diberikan, dan bagaimana pemberian suara. Yang keempat, formula pemilihan dan penetapan calon terpilih. Negara demokrasi di dunia menetapkan salah satu dari 2 formula pemilihan berikut yaitu mayoritas atau pluralitas dan proporsional atau perwakilan berimbang. Yang dimaksud dengan formula pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk penentuan siapa di antara kontestan yang berhasil mendapatkan kursi. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam wilayah itu, jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sistem proporsional dianggap lebih representatif karena jumlah kursi partai dalam parlementer sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik
sebagai tiap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beragam bagiannya, dan sikap terhadap peran warga negara yang ada dalam sistem itu. Budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik. Yang pertama, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan organisasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik. Kedua, menurut Roy Maridis, budaya politik adalah tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama. Ketiga, Samuel Baer, budaya politik merupakan salah satu konsep dari 4 sistem penting dalam analisis politik menyangkut nilai-nilai keyakinan, sikap, dan emosi tentang cara pemerintahan harus dilaksanakan dan hal-hal yang harus dilakukan pemerintah. Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh 2 manfaat, yaitu sikap warga negara terhadap sistem politik akan memengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasi terhadap sistem politik itu. Hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor penyebabnya terjadi pergeseran politik dapat dimengerti. Istilah budaya politik selalu inherent pada setiap masyarakat yang terjadi atas sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern. Kebudayaan politik menjadi penting untuk dipelajari karena ada 2 sistem. Yang pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat memengaruhi bermacam-macam tuntutan. Hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respon dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. 2. Dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil. Tipe-tipe budaya politik. 1. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan, budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihat sebagai usaha jahat dan menantang. Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang memikirkan berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Kedua, berdasarkan orientasi politiknya. Dari realitas budaya politik yang berkembang di masyarakat, Gabriel Almond mengklarifikasikan budaya politik sebagai berikut. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah dan yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju atau baik sosial maupun ekonominya masih pasif. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi. Budaya politik campuran, yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe budaya politik murni yang diuraikan di atas. Budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 budaya, yaitu budaya politik apatis, budaya politik mobilisasi, dan budaya politik partisipasif. Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 1. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat. 2. Tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi,
sejahteranya masyarakat, partisipasi masyarakat pun semakin besar. 3. Reformasi politik atau semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang baik. 4. Supremasi hukum atau adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Dan yang kelima, media komunikasi yang independen atau berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri. Perilaku pemilih. Perilaku pemilih merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu saat mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih sangat beragam, termasuk nilai-nilai politik, pandangan ideologis, latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman hidup, dan isu-isu politik saat itu. Pemilih seringkali memilih calon atau partai yang sejalan dengan nilai-nilai dan pandangan politik mereka, meskipun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh aspek emosional, kepribadian calon, atau isu-isu yang muncul dalam kampanye pemilihan. Perilaku pemilih juga dapat dipengaruhi oleh media, kampanye politik, dan pengaruh kelompok atau individu lainnya. Pemilih dapat melakukan pemilihan berdasarkan pemahaman mendalam tentang isu-isu politik atau hanya berdasarkan kesan singkat. Perilaku pemilih memiliki peran penting dalam proses demokrasi karena pemilih adalah pihak yang menentukan siapa yang akan memilih dan mengambil keputusan politik dalam masyarakat. Electoral College. Electoral College adalah sebuah sistem yang digunakan di Amerika Serikat untuk memilih presiden. Dalam sistem ini, bukanlah pemilih secara langsung yang memilih presiden, tetapi setiap negara bagian memiliki sejumlah suara elektoral yang ditentukan berdasarkan jumlah perwakilan Kongres atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang mereka miliki. Sistem Electoral College ini telah menuai banyak kritik karena kadang-kadang calon presiden yang memenangkan jumlah suara nasional tidak selalu memenangkan pemilihan presiden, seperti yang terjadi beberapa pemilihan presiden di masa lalu. Namun, sistem ini tetap ada dan dianggap penting dalam politik Amerika Serikat. Electoral College. Electoral College adalah sebuah sistem yang digunakan di Amerika Serikat untuk memilih presiden. Dalam sistem ini, bukanlah pemilih secara langsung yang memilih presiden, tetapi setiap negara bagian memiliki sejumlah suara elektoral yang ditentukan berdasarkan jumlah perwakilan Kongres atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang mereka miliki. Sistem Electoral College ini telah menuai banyak kritik karena kadang-kadang calon presiden yang memenangkan jumlah suara nasional tidak selalu memenangkan pemilihan presiden, seperti yang terjadi beberapa pemilihan presiden di masa lalu. Namun, sistem ini tetap ada dan dianggap penting dalam politik Amerika Serikat.